Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para alumni PPA semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, hari ini kita bersama bisa berkumpul di sini dari seluruh seantero Indonesia berkat kasih sayangnya Allah. Bahagia rasanya karena hari ini akhirnya saya bisa bertemu dengan sahabat-sahabat para alumni PPA di rumah kita ini, di tempat yang membahagiakan ini, yaitu di rumah kita tercinta, rumah PPA. Terima kasih ya Rob atas izinmu malam ini hamba dan sahabat-sahabat hamba dapat belajar bersama, dapat berkumpul kami bersama, walaupun tidak bisa saling melihat satu sama lain secara langsung, tapi dengan media ini membuat kami walaupun jauh terasa sangat dekat. Berkahi dan mudahkan kami dalam proses pembelajaran ini ya Allah. Amin, amin. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa buat Mas Randy, Mas Sony, Kang Helmi, 3 serangkai yang luar biasa ini yang sudah membuat ratusan orang hari ini bisa berkumpul di webinar ini. Dan akhirnya saya juga bisa bertemu langsung dengan sahabat-sahabat alumni PPA secara online. Karena memang beberapa kali kelas offline saya di PPA Personality itu memang belum diizinkan untuk bisa berlangsung, bisa berlanjut. Dan terpaksa harus di-cancel ya Mas Sony ya. Tapi saya yakin wasilah ini membuat kita justru bertemu bisa ratusan orang di dalam satu ruangan seperti sekarang ini. Sahabat-sahabat semua, yuk kita doakan yuk guru-guru kita yang sudah membuat kita, yang sudah menjadi wasilah untuk kita semakin dekat dengan Allah. Mas Randy, Mas Sony, Kang Helmi, serta guru-guru kita yang lainnya yang selalu berupaya mengajarkan kepada kita untuk semakin dekat kepada Allah. Ya Rob, berikan guru-guru kami kesehatan, berikan keluarganya juga kesehatan, berikan kemudahan dan kekuatan bagi mereka untuk terus mensyiarkan tentang Engkau ya Rob. Berikan mereka rezeki yang berkelimpahan, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat semua, senang sekali bisa bertemu dengan sahabat-sahabat semua para alumni PPA. Saya lihat setiap kali saya hadir di teras PPA ini, saya lihat yang hadir luar biasa dan sangat antusias. Mudah-mudahan kebersamaan kita malam ini juga membawa sesuatu yang bermakna bagi hidup kita, bagi kebahagiaan keluarga kita dan lingkungan kita. Sahabat-sahabat semua, malam ini saya lebih senang bukannya menggurui atau mengajarkan, tapi saya lebih senang kita belajar bareng, namanya dengan temanya tadi sudah disampaikan di awal oleh Mas Sony. Ini rasanya malu juga ini. Rasanya ewah pakewah kata orang Jawa Mas Sony, di pandu gitu sama Mas Sony yang ya
sulit saya untuk mengungkapkannya, mungkin kawan-kawan juga yang lain juga memahami apa yang saya rasakan. Rasanya bahagia sekali Mas Sony langsung yang bisa memandu dengan tema krisis pandemi, akhiri krisis komunikasi. Seperti apa itu nanti kita akan coba kupas sehingga teman-teman nanti akan bisa akhirnya memahami apa makna dari tema tersebut. Sahabat-sahabat semua, saya mau nanya nih ke teman-teman semua yang bisa di share aja di chattingan kita. Kira-kira 2 bulan yang lalu sebelum pandemi, ya, sebelum COVID-19 ini menerpa kita, kira-kira teman-teman sibuknya itu sama sekarang sibukan mana 2 bulan yang lalu sama sekarang? Sibukan 2 bulan yang lalu atau sibukan sekarang? Lebih banyak waktu di luar 2 bulan yang lalu sebelum krisis pandemi atau lebih banyak waktu sekarang? Oke. Thank you, sibuk dulu di luar terus ya. Wah, ada yang sibuk sekarang juga nih, luar biasa. Oke, sibukan sekarang ya, karena mungkin sekarang lebih banyak di rumah malah baru kelihatan ini hal-hal yang harus di handle gitu. Oke. Ya. Baik. Mungkin kalau kesibukannya lebih saya arahkan lagi, sibukkan karena Anda bekerja, sibuknya 2 bulan yang lalu atau sibuk sekarang bekerja. Karena sekarang sudah work from home ya, malah lebih rempong itu kata Pak Ilham. Malah lebih repot sebagai seorang dosen menghandle mahasiswa dari rumah saat ini daripada 2 bulan yang lalu. Nah, kesibukan yang berbeda. 2 bulan yang lalu mungkin kalau guru kita juga dari bagian yang lain gitu ya, selalu mengatakan workshop. Jadi sibuk workshop. Jadi suami istri sibuk workshop. Suami work, istri shop. Nah, ini luar biasa ya. Suami work, istri shop. Itu pembagian tugas yang sangat adil ya. Jadi dikala suami bekerja, istri boleh shopping, menghabiskan apa yang sudah diberikan. Oke, just kidding teman-teman. Itu yang terjadi 2 bulan yang lalu. Di mana para ayah, bahkan juga ibu, itu sibuk bekerja di luar. Kemudian berangkat pagi, pulangnya sudah malam. Saya dulu waktu sempat tinggal di Jakarta, saya kuliah di Jakarta di Universitas Indonesia ya, di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Depok, sambil kerja dulunya. Jadi berangkat kerjanya, dikala saya bekerja itu berangkat kerja ba'da subuh itu sudah berangkat. Kemudian pulangnya nanti sudah pukul 10 malam. Nah, setelah saya selesai kuliah, saya ditawarkan untuk bekerja di Jakarta. Saya pikir, wah, kalau saya bekerja di Jakarta berangkatnya subuh jam 6 berangkat kerja ba'da subuh, kemudian pulangnya malam jam 10 malam. Nah, ini kapan saya bersama keluarga? Kapan saya bisa berkomunikasi dengan suami? Kapan bisa saya berkomunikasi dengan anak kalau saya tidak pintar mengatur waktu? Nah, inilah yang terjadi. Kesibukan kita 2 bulan yang lalu. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan tugas-tugas di luar, sehingga waktu untuk keluarga juga terbatas. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak juga seperti itu. Mereka sibuk bersekolah, belum les, pulangnya juga sudah lelah, sampai di rumah, masuk kamar, kemudian tidur. Intensitas untuk bertemu dengan, berkomunikasi dengan ibu dan ayahnya juga sangat minim. Nah, jadi komunikasi antar keluarga kita 2 bulan yang lalu itu karena kesibukan yang kita lalui dari hari ke hari, itu cukup membuat waktu untuk berkomunikasi itu sangat-sangat terbatas. Akhirnya lebih banyak menggunakan ponsel, komunikasi lewat WA atau komunikasi lewat video call. Nah, inilah yang terjadi sehingga tak banyak waktu tadi ya, tidak banyak waktu untuk kita berkomunikasi.
Oke, sahabat-sahabat semua, kalau hari ini setelah COVID-19 ini menerpa kita, kira-kira banyak nggak sih waktu untuk bersama dengan keluarga? Boleh dong di chat, ditulis, punya banyak waktu nggak sehari 24 jam? Atau ada yang sehari sampai 48 jam? Ya, banyak waktu ya sahabat-sahabatku semua. Kita banyak waktu di rumah karena apa? Karena semuanya dibatasi. Bekerja dari rumah, work from home. Kemudian ibadah dari rumah. Studi dari rumah, sekolah dari rumah. Semuanya dari rumah. Jadi, pertemuan kita dengan anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, itu punya waktu yang cukup banyak untuk bisa berkomunikasi di rumah. Alhamdulillah, ada hikmah di balik krisis pandemi ini. Tapi sahabat-sahabat semua, apa sebenarnya yang terjadi? Ternyata dengan kondisi banyak bertemu ini, ya, perceraian sekarang itu ternyata mengalami peningkatan. Ini saya baca di salah satu media massa, di mana di salah satu forum di Quora mengatakan media sosialnya menyediakan satu ruangan untuk tanya jawab. Ada pertanyaan menarik. Pertanyaannya gimana? Pertanyaan gini, apa sih yang akan Anda lakukan setelah wabah COVID-19 ini berakhir? Lalu jawabannya apa coba sahabat-sahabat semua? Mereka menjawab langsung cerai. Jadi mereka akan bercerai begitu selesai COVID-19 ini. Kemudian dilansir dari Radi Cina ya, sejak kantor pengadilan itu dibuka 25 Februari 2020 kemarin, antrian berkas untuk perceraian itu sudah menumpuk. Nah, ternyata kebersamaan mereka di rumah, sering ketemu, sering komunikasi, justru itu mengakibatkan hal-hal buruk yang selama ini mungkin tersimpan, itu yang tidak nampak selama ini, justru kebersamaan itu membuat hal-hal buruk itu muncul dan jadi terlihat. Ya, di hari-hari normal salah satu atau dari kedua pasangan bekerja, mereka saling bekerja sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk dihabiskan bersama. Begitu pulang kerja sampai di rumah, keduanya lelah dengan beban masing-masing, akhirnya istirahat, kemudian hanya cukup lihat-lihatan, apa kabar? Oke, baik ya, istirahat ya. Nah, akhirnya mereka tidak terlalu banyak untuk berkomunikasi. Tetapi begitu karantina ini terjadi karena COVID-19, inilah kesempatan untuk mengenal pasangannya. Semakin banyak dia lihat pasangannya seperti apa. Nah, bagi yang tidak menemukan kecocokan lagi, inilah yang akhirnya berujung kepada perselisihan dan tidak mustahil berakibat kepada perceraian. Sahabatku semua, ya, inilah kita tahu, kita bisa melihat, kita bisa memaknai apa sebenarnya pesan cinta Allah di balik COVID-19 ini. Apa pesan cintanya, sahabatku? Bagaimana saat ini kita melihat ibu-ibu sudah mulai stres menghadapi anak-anaknya. Mereka mesti belajar lagi, ngajarin anak, kemudian mesti nemenin buat tugas. Nah, ini akhirnya membuat mereka stres dan akhirnya terjadi keributan di rumah itu. Inilah yang terjadi bila komunikasi di antara mereka, di antara ibu, ayah, dan anak itu tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan saling memahami satu dan yang lain. Nah, sahabatku, dengan adanya COVID-19 ini, sesungguhnya kita seperti di restart lagi. Bumi ini disucikan kembali. Terus bagaimana dengan kita? Gak pernahnya ya kita ngelihat langit yang begitu bersih, biru, tanpa polusi.
yang kita lihat selama ini tidak seperti itu. Ternyata ya Allah ya Rabbi, begitu indahnya, begitu birunya langit itu. Allah seperti menunjukkan, inilah ciptaanku wahai hamba-hambaku yang selama ini kalian rusak, kalian tidak jagain. Kita baru merasakan bagaimana udara tanpa polusi. Kita juga ngelihat sekarang bagaimana tempat-tempat maksiat itu tutup terpaksa, sahabatku. Tidak ada lagi yang tidak ada lagi perjudian, itu ditutup. Kafe-kafe tutup semua, tempat maksiat lain. Subhanallah, itu terpaksa tutup karena apa? Karena mereka takut mati. Takut sama corona, bukan takut sama Allah. Jadi Allah bilang, ya udah, kalau kamu tidak takut denganku, cobain corona. Kamu takut tidak? Ternyata kita lebih takut dengan corona daripada dengan yang menciptakan corona itu. Untuk kita sadar, untuk kita introspeksi diri, untuk kita kembali. Yuk, ibarat laptop kita lagi di restart, sahabatku. Kita lagi disucikan kembali. Tiba-tiba ayah yang tadinya boro-boro mau jadi imam, sholat ke masjid juga gak pernah. Sekarang anak-anaknya menuntut, ayo dong ya kita sholat berjamaah. Otomatis ayah mau tidak mau buka Quran, ngeliat ayat-ayat pendek yang bisa dia baca untuk dia bisa jadi imam. Sampai mungkin tata tertib jadi imam saja pun mungkin sudah lupa. Tapi dengan kondisi seperti ini sekarang, memaksa kita untuk bisa jadi imam, memaksa kita untuk menghafal ayat-ayat pendek itu, memaksa kita untuk tahu bagaimana tata tertib sholat tarawih itu seperti apa. Bahkan ada yang tidak tahu sholat witir itu buat apa sih, berapa rakaat, 3 rakaat, pakai duduk di antara 2 sujud enggak? Duduk menggunakan bacaan tahiyat enggak di antara sholat itu? Astagfirullahaladzim. Tilawatil Quran pun boro-boro kita mau menamatkan Al-Quran. Baca Quran juga gak pernah. Tapi qadarullah dengan kondisi sekarang membuat bahkan mungkin ada yang bisa sampai 2-3 kali khatam bulan ini. Karena apa? Karena ada yang bisa menyelesaikan 3 juz bahkan sampai 6 juz satu hari. Masya Allah. Ternyata kita lagi di restart. Sahabat-sahabat semua. Inilah. Di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zoharo fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Secara jelas ayat ini menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan, semua itu disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Dan Allah akan menyimpahkan akibat buruknya kepada manusia agar manusia merasakannya sebagai teguran agar manusia kembali ke jalan yang benar. Allah sayang pada kita, sahabat-sahabatku, sangat sayang, bahkan lebih sayang daripada orang tua kita sendiri. Makanya dengan krisis ini kita bisa muhasabah diri kita. Hidup ini di restart lagi. Kita mulai dari awal lagi. Semua kegiatan di muka bumi ini berubah total. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, belanja dari rumah. Semua orang memikirkan cara-cara baru dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini.
termasuk kita juga. Akhirnya alhamdulillah teras PPA ini membuat kita semakin dipandu oleh para guru-guru kita untuk muhasabah diri, untuk semakin dekat dengan Allah, untuk memaknai keadaan ini. Berterima kasih kita kepada Mas Sony dan teman-teman semua. Akhirnya kondisi krisis pandemi ini membuat justru ada hal baru yang bisa kita rasakan. Krisis ini telah menjadikan kondisi kita saat ini benar-benar berubah. Semua harus dilakukan di rumah, akhirnya intensitas pertemuan menjadi lebih banyak. Kemudian bila komunikasi yang terjadi tidak harmonis, justru inilah yang akan memunculkan pertengkaran, keributan, saling menyakiti. Akhirnya muncul dosa-dosa baru. Dosa-dosa baru maksudnya anak-anak kita yang tadinya tidak bicara yang keras ke kita atau sebaliknya itu justru terjadi. Orang tua bicara ke anak, istri ke suami, suami ke istri. Nah, karena intensitas komunikasi yang sering, yang intensitas pertemuan yang sering, akhirnya terjadilah komunikasi yang bila tidak dikontrol, bila tidak berkomunikasi dengan prinsip-prinsip yang baik, akhirnya akan menimbulkan dosa-dosa baru. Tentunya kita tidak ingin terjadi ini ya teman-teman. Kita inginkan krisis ini akan menjadikan krisis komunikasi kita yang selama ini mungkin terjadi karena sibuknya kita di luar 2 bulan yang lalu akan berakhir. Nah, justru waktu yang banyak tersedia dengan kebersamaan kita dalam hari-hari belakangan ini adalah potensial untuk membuat keadaan atau kehangatan di keluarga kita. Atau selama ini kita jarang ketemu kan? Yuk kita komunikasi yang baik yuk. Kita ciptakan kehangatan di keluarga. Karena harusnya krisis pandemi yang terjadi saat ini itu akan membuat jarangnya pertemuan kita, krisis komunikasi kita akan segera berakhir. Apakah sahabat-sahabat semua mau untuk kita belajar bareng tentang komunikasi yang sesuai dengan potensi diri hari ini? Oh ya, kita akan bongkar ya, Oke, baik. Nih, Mas Sony sudah membantu saya. Makasih Mas Sony udah bantuin untuk bisa tukar-tukar slide. Nah, di slide yang muncul ini, itulah definisi dari interpersonal communication. Di mana sahabat-sahabatku, sesungguhnya komunikasi yang terjadi setiap hari antara kita, ibu dan ayah, ibu dan anak, ayah dan anak, itu adalah komunikasi interpersonal. Di mana komunikasi interpersonal itu adalah salah satu konteks di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara bertatap muka langsung. Nah, jadi interpersonal komunikasi ini ditandai dengan terwujudnya saling pengertian, kesenangan, saling mempengaruhi, hubungan sosial yang baik, juga adanya tindakan nyata sebagai umpan balik. Jadi ingat ya sahabat-sahabat semua, keberhasilan dari komunikasi interpersonal kita itu adalah terjadinya perubahan perilaku. Misalnya, teman-teman meminta, sahabat-sahabat meminta anaknya untuk sholat. Nah, ayo sayang, sholat. Ayo sayang sholat. Itu azan sudah terdengar. Mari kita sholat. Nah, itu adalah komunikasi interpersonal yang sahabat-sahabat lakukan kepada sang buah hati, dan hasil dari komunikasi interpersonal itu adalah perubahan perilaku. Apa perubahan perilakunya? Sang anak kemudian berdiri beruduk, ayo mah kita sholat. Nah, inilah yang dimaksud dengan perubahan perilaku yang diharapkan. Nah, sekarang kita mau lihat ya, apa aja sih prinsip-prinsipnya di dalam komunikasi interpersonal ini. Adapun sahabat-sahabat semua, kalau sahabat-sahabat semua memahami prinsip-prinsip ini,
memahami dan mengerjakan di dalam, maksudnya memahami dan siap untuk melakukannya, ini adalah merupakan bentuk ya, teman-teman sudah termotivasi untuk melakukan komunikasi interpersonal itu dengan baik pula. Nah, artinya prinsip ini adalah bila teman-teman pahami akan mendorong kita untuk melakukan komunikasi interpersonal itu dengan baik. Oke, baik. Jadi kalau mau komunikasi interpersonalnya baik, teman-teman mesti pahami prinsipnya. Jadi ada 2 prinsip di sini. Prinsip pertama itu adalah mendengarkan. Pengaruh besar muncul dari kekuatan mendengarkan, bukan hanya dari kekuatan bicara. Wah, ini maknanya sangat dalam. Oke. Seorang pembicara ulung yang mampu menghipnotis dan mempersuasi orang untuk berubah adalah seorang yang mampu menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan adalah cara efektif untuk mempersuasi orang lain. Oke, jadi untuk orang lain mau berubah sesuai dengan keinginan kita, prinsip 1 ini harus benar-benar bisa kita jalankan dengan baik, yaitu apa? Mendengarkan. Oke, sahabat-sahabat semua, ada satu kisah Rasulullah dengan Utbah bin Rabi'ah. Utbah ini adalah seorang petinggi Quraisy yang pada saat itu terjadi komunikasi 4 mata antara Utbah dan Rasulullah. Utbah mengatakan kepada Rasulullah, Utbah menawarkan kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, aku menawarkan 4 hal untukmu. Kami kaum Quraisy akan memberikan harta kepadamu, akan memberikan kemuliaan kepadamu. Kemudian yang ketiga, akan memberikan kerajaan kepadamu. Dan yang keempat, kami akan memberikan engkau tabib yang akan mendampingimu sehingga kesehatanmu terjamin dengan baik. Tapi harus kau ingat, hai Muhammad, 4 hal ini engkau peroleh tentunya ada syaratnya. Syaratnya adalah kau Muhammad harus menghentikan dakwah Islam yang selama ini engkau jalankan." Pembicaraan antara Utbah dan Rasulullah ini berlangsung secara 4 mata, dan sesungguhnya Utbah itu lebih banyak berbicara, lebih banyak menyampaikan hal-hal yang dia inginkan kepada Rasulullah. Sahabat-sahabat semua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mendengarkan hingga tuntas pembicaraan Utbah. Panjang lebar Utbah bicara, Rasulullah mendengarkan. Didengerin dengan baik oleh Rasulullah. Inilah cerminan akhlak beliau yang sangat mulia. Jadi kalau orang-orang yang gak mau mendengarkan itu, akhlaknya perlu kita pertanyakan. Kemudian Rasulullah berkata kepada Utbah, setelah Utbah puas menyampaikan apa yang dia inginkan kepada Rasulullah, baru Rasulullah ngomong sama Utbah, "Apakah engkau sudah selesai, wahai Abu Walid?" Kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah menyapanya dengan Abu Walid? Sengaja beliau menyapa dengan Abu Walid. Abu Walid itu adalah sapaan penghormatan. Lalu Utbah menjawab, "Ya, sudah," kata Utbah. Rasulullah tidak banyak berkata-kata, sahabat-sahabat semua. Rasulullah hanya meminta kepada Utbah untuk mendengarkan perkataannya. Apa perkataan Rasulullah? Rasulullah hanya membacakan surat Fusilat dari ayat 1 sampai ayat 14. Kemudian Rasulullah berkata kepada Utbah, "Apakah engkau telah dengar, wahai Abu Walid?" Lalu Utbah menjawab, "Ya, sudah. Jika demikian, silahkan engkau memilih," kata Rasulullah. Apa yang terjadi, sahabat-sahabatku, setelah itu? Setelah itu Utbah bin Rabi'ah langsung menemui pemuka kaum musyrik
di Makkah. Di hadapan para pembesar musyrik Makkah, Utbah mengaku takjub dengan kata-kata yang disampaikan Rasulullah. Ia tahu bahwasanya kata-kata itu bukannya syair, bukannya sihir. Ia kemudian meminta kepada mereka, kaum musyrik itu, untuk meninggalkan Rasulullah dan tidak mengganggunya lagi. Apa kata mereka? Kata kaum musyrik itu, demi Allah wahai Utbah, engkau telah disihir dengan kalimat-kalimatnya. Kata para pemuka musyrik itu. Apa kata Utbah? Itulah pendapatku, maka lakukanlah apa yang kalian hendak lakukan. Itu jawab Utbah. Sahabatku, ternyata Rasulullah yang sunnahnya harus kita ikuti sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bila ingin orang lain mengikuti apa yang kita harapkan, milikilah kemampuan mendengarkan. Mendengarkan itu beda dengan mendengar ya sahabat-sahabat semua. Mendengar itu pakai telinga aja. Jadi bisa sambil pegang handphone, bisa sambil masak, bisa sambil jalan, itu mendengar. Tapi mendengarkan itu berbeda. Mendengarkan itu menggunakan telinga, menggunakan mata, dan menggunakan hati. Inilah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Sahabat-sahabatku, sekarang coba tanya kepada diri Anda masing-masing. Sejauh manakah kemampuan mendengarkan kita? Mau nggak kita mendengarkan? Dikala anak kita berceloteh, dikala anak kita curhat, apakah kita mendengar atau mendengarkan? Karena dikala anak kita celoteh, dikala anak kita curhat, kita sambil pegang handphone. Ya. Dikala suami berkata kepada kita, kita sambil pegang handphone. Dikala istri berkeluh kesah kepada kita sambil pegang handphone, sambil ngeliat TV, sambil berjalan. Sekarang coba, belajarlah sahabatku mendengarkan, bukan mendengar. Karena sesungguhnya bila kita ingin orang lain ikut, kita ingin keluarga kita ingin anak kita mau berubah sesuai dengan apa yang kita komunikasikan, dengarkan mereka. Jangan kita aja yang bilang, dengarkan mama dong. Kamu gimana sih? So what gitu loh. Mama pernah dengerin gue gak sih? Coba introspeksi diri. Ayo kita merenung. Sejauh apa? Seperti apa? Ada nggak keinginan kita? Ada nggak kemauan kita? Ada nggak waktu untuk kita mendengarkan mereka? Makanya Allah memberi kita 2 telinga dan 1 mulut, sahabat. Karena Allah melalui Rasul-Nya sudah mengajarkan bagaimana mendengarkan itu lebih banyak seharusnya daripada berbicara. Insyaallah. Itu prinsip yang pertama, sahabat-sahabatku. Silahkan kita untuk bisa mengintrospeksi diri kita dan kita coba masuk ke prinsip yang kedua di dalam kita melakukan komunikasi interpersonal. Apa prinsip kedua? Prinsip kedua yaitu cermin hanya akan merefleksikan apa yang ada di depannya. Maknanya apa? Maknanya adalah pada saat kita melakukan komunikasi, bila kita menginginkan orang lain tersenyum, justru kita yang tersenyum terlebih dahulu, sahabat. Jangan kita yang maksa, lo kalau ngomong ke gue senyum dong.
Masa manyun aja? Please deh, kita yang pertama kali senyum. Kita yang tersenyum terlebih dahulu, otomatis orang lain akan tersenyum kepada kita. Inilah. Jadi sesungguhnya apa yang kita lihat reaksi dari orang lain pada saat kita berbicara, itu adalah cerminan dari diri kita. Kita ibarat cermin dari mereka. Jadi, apa sesungguhnya yang terjadi di hadapan kita, itu adalah cermin dari diri kita. Sahabat semua, yuk, kalau ingin pada saat berkomunikasi orang lain tersenyum, yuk kita pertama kali yang tersenyum. Kalau ingin pada saat kita berkomunikasi, orang yang kita atau audiens kita atau klien kita itu adalah orang yang kita ajak berkomunikasi. Kita menginginkan dia memperhatikan kita, yuk kita yang memperhatikan terlebih dahulu. Inilah prinsip yang kedua, yaitu cermin hanya akan merefleksikan apa yang ada di depannya. Banyak contoh-contoh kita lihat sikap perilaku yang dilakukan oleh anak kita itu sesungguhnya adalah cerminan dari apa yang kita lakukan. Astaghfirullahaladzim, ampuni kami ya Allah. Masih ada waktu kita untuk memperbaiki diri kita, sahabatku. Yuk, kita sama-sama memperbaiki diri untuk fokus, untuk konsekuen menjalankan prinsip yang kedua ini. Nah, dua prinsip dari komunikasi interpersonal sudah saya sampaikan. Nah, sekarang gimana nih cara ngerjainnya? Gimana actionnya? Strateginya seperti apa? Untuk kita bisa mengakhiri krisis komunikasi di rumah kita. Jadi, auzubillah min zalik, menstop supaya tidak terjadi perceraian, menstop supaya tidak terjadi teriak-teriak adu suara di rumah, siapa paling gede, siapa paling hebat, siapa paling kenceng. Supaya itu tidak terjadi, bagaimana strateginya, how to-nya bagaimana? How to-nya bagaimana ya, sama aja ya, untuk mengakhiri krisis komunikasi ini. Yang pertama adalah kuasai intrapersonal skill. Nah, apa sih intrapersonal skill? Intrapersonal skill itu adalah komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi kita dengan diri kita. Inilah yang dimaksud dengan intrapersonal skill. Jadi kalau ada pepatah orang tua-tua dulu mengatakan, cubit dulu diri kita sebelum mencubit orang lain. Kalau terasa sakit, kalau terasa sakit dicubit itu, maka jangan cubit orang lain. Nah, inilah makna sederhana dari intrapersonal skill. Maksudnya adalah sebelum kita berkomunikasi dengan orang lain, sebelum kita ngomong dengan orang lain, sebelum kita ngomong dengan suami, sebelum kita ngomong dengan anak-anak yang kita cintai, sebelum kita ngomong dengan orang tua, ngomong dulu ke diri kita, kalau aku ngomong ini kira-kira nyakitin gak ya? Kalau aku ngomongnya begini, kira-kira akan melukai hatinya gak ya? Nah, ini yang disebut dengan intrapersonal skill. Ini yang harus teman-teman kuasai dengan baik. Nih, contoh sederhana ya. Kita lewat nih di sebuah toko. Nih, mau lebaran nih, emak-emak nih, ya. Lewat di sebuah toko, kemudian kita ngelihat ada baju di situ. Bajunya cantik. Lalu kita ngomong ke diri kita, bajunya bagus ya. Kayaknya gue pengen beli deh. Kemudian lalu kita mendekat, kembali kita ngomong ke diri kita, loh, tapi harganya mahal deh kayaknya. Kemudian kita mencari informasi. Mbak-mbaknya bilang, ibu itu bajunya lagi diskon.
Oke, informasi masuk ke kepala kita. Wow, lagi diskon. Belum tahu loh, bulan depan akan diskon lagi. Ini mumpung lagi diskon, kayaknya beli ah. Ini kan bajunya bagus, bahannya bagus. Apalagi ini baju lagi tren banget. Nah, ini komunikasi yang terjadi di diri kita. Jadi, me and I, itulah komunikasi interpersonal. Kita dan diri kita berbicara, berkomunikasi, setelah itu baru kita putuskan. Nah, dari contoh tadi, teman-teman bisa lihat ya, bahwasanya pada saat intrapersonal komunikasi itu kita lakukan, kita membutuhkan informasi, kita membutuhkan pengetahuan, kita membutuhkan ilmu, kita membutuhkan pengalaman, sehingga komunikasi interpersonal itu berlangsung, barulah nanti berikutnya ya, komunikasi interpersonal itu berlangsung, baru nanti kita akan ngomong keluar. Baru kita putuskan, yes, gue beli bajunya. Nah, ilmu dan informasi inilah yang kita butuhkan pada saat kita melakukan intrapersonal skill. Nah, sahabat-sahabat semua, ilmu dan informasi ini terkadang kita tidak memilikinya dengan baik. Kita tidak memiliki ilmu yang baik, kita tidak memiliki ilmu yang cukup, kita tidak memiliki informasi yang cukup banyak tentang seperti apa anak kita, tentang seperti apa suami kita. Sehingga komunikasi kita ya udah, apa yang terasa ya udah omongin aja. Kadang mungkin tidak melakukan intrapersonal skill, langsung aja ngomong interpersonal. Tidak intra dulu, langsung inter aja, keluar aja. Akhirnya apa? Kok kamu ngomongnya gitu sih? Mama, aku ngomongnya kasar banget. Akhirnya anak kita tidak menerima kata-kata yang kita keluarkan. Suami kita menjadi, sejak kapan kamu melawan dengan saya? Ini yang terjadi. Nah, makanya kita perlu ilmu dan informasi untuk itu. Sahabat-sahabat semua, inilah pentingnya kita mengetahui seperti apa personality, seperti apa karakter, seperti apa mesin kecerdasan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita informasi tentang dia, tentang keluarga kita, tentang orang-orang terdekat kita yang kita miliki dengan cukup, ini akan membuat kita bisa untuk berkomunikasi dengan baik dan tepat sesuai dengan yang kita hadapi. Di dalam surat Al-Isra ayat 84, Allah mengatakan, katakanlah setiap orang berbuat sesuai dengan syakilah masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih besar, lebih benar jalannya. Nah, inilah pentingnya sahabat-sahabatku kita mengetahui dan memahami personality orang-orang terdekat kita. Memahami dan mengerti seperti apa karakter dari orang-orang terdekat kita. Pertanyaan saya, nah ini memang di dalam personality yang saat ini akan diketahui dengan baik itu dengan Stephen ya, dibedah dengan pisau Stephen. Ini yang dibahas di PPA Personality. Oke, nah ini sudah keluar. Bagaimana cara kita berbicara dengan orang dengan mesin kecerdasannya sensing. Jadi sahabat-sahabat semua, di Stephen itu nanti akan dipetakan menjadi 5 mesin kecerdasan. Yang pertama adalah sensing, kemudian thinking, lalu intuiting, kemudian feeling, dan instinct. Berbicara dengan 5 mesin kecerdasan ini tidak sama. Nah, inilah informasi, inilah ilmu yang mesti kita miliki sehingga pada saat kita berkomunikasi ke diri kita, melakukan intrapersonal skill itu akan mudah. Ini contoh nih, sensing nih. Nyatakan tema dengan jelas kalau bicara dengan orang sensing. Nyatakan tema dengan jelas, persiapkan fakta dan contoh, sajikan informasi secara bertahap, tekankan pada aplikasi praktis,
Selalu selesaikan kalimat Anda dan gunakan pengalaman nyata. Nah, jadi kalau ngomong sama orang sensing, jelas, ada fakta, ada contoh. Misalnya apa? Ngomong sama anak. Ayo sayang, kamu makannya yang banyak. Karena apa? Tuh contoh pohon di depan rumah. Karena mama pupuk, mama siram yang cukup, maka akhirnya pohonnya bisa besar dan berbuah. Contoh nyata jelas. Kalau kita meminta anak kita untuk mau makan. Nah, ini penting bagi orang sensing. Dan jelas ngomong sama dia, yuk sayang, sekarang mama mau ngomong tentang disiplin ya. Nah, temanya jelas, kita ngomong tentang disiplin. Lalu siapkan fakta dan contoh. Kemudian berikutnya, komunikasi dengan orang thinking. Nah, komunikasi dengan orang thinking ini jangan lebay ya teman-teman. Komunikasi sama orang thinking itu harus terorganisir dan logis. Pertimbangkan sebab akibat, karena mereka selalu berpikir sebab akibat. Oke, fokus pada konsekuensinya. Kemudian tekankan pada aplikasi praktisnya. Jangan tanya apa yang dia rasa, tapi tanya apa yang dia pikirkan. Jangan ngulang-ngulang. Nah, pengalaman di saat saya belum memahami tentang Stephen, anak saya adalah seorang thinking. Waktu itu kita belum paham Stephen, kami belum tahu Stephen. Setiap hari sahabat-sahabat semua saya menguru dada, astagfirullahaladzim, nak, kamu tuh durhaka sama mama. Kamu berdosa sama mama. Itu setiap hari yang terjadi antara saya dan anak saya. Setiap hari saya mengurut dada. Nah, coba sahabatku semua, tentu kalau ini terus berlangsung, bila saya tidak menambah ilmu, tidak menambah pengetahuan saya tentang bagaimana tipikal, bagaimana karakter anak saya, ini tentu akan berlangsung sampai hari ini. Berapa banyak dosa anak saya kepada saya, karena saya menyangka dia durhaka ke saya. Saya adalah sensing, yang kalau ngomong suka diulang-ulang, detail, panjang lebar. Sementara si thinking, dia lebih kepada yang terorganisir dan logis. Ya, tidak suka diulang-ulang. Yang terjadi apa? Kalau saya ngomong sama dia, gini nak, begini nak, begini nak, begini nak, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, harus begitu. Belum selesai saya ngomong, langsung dia kabur, dan akhirnya saya ngurut dada. Astagfirullahaladzim. Kemudian bagaimana dengan tipe berikutnya? Tipe intuiting. Bagaimana cara kita melakukan intrapersonal skill sebelum kita bicara dengan orang tipe intuiting? Bicara dengan orang intuiting, bicarakan gambaran yang besar dan implikasi. Bicarakan kemungkinan. Karena orang intuiting ini suka menghayal, ya. Gunakan analogi dan metafora. Kemudian gali pilihan atau alternatif. Gugah imajinasinya, jangan bebani mereka dengan hal-hal yang detail. Nih, kalau punya anak intuiting jangan ngomong gini, nah nanti pulang sekolah ya, begitu sampai di rumah, buka sepatu taruh di rak nomor 2 di sebelah sepatu papa. Kemudian tutup lagi rak sepatunya. Lalu taruh tas di lemari kakak di sebelah kamar kakak di samping kanan. Kemudian baju kotor masukkan ke sini ke mesin cuci. Lalu adik langsung ganti baju, itu bajunya sudah mama taruh di sana. Kemudian adik langsung ambil nasi, kemudian makan. Setelah makan, orang intuiting langsung kelengar. Ya, dia akan lupa karena sangat detail. Nah, ini akhirnya yang terjadi apa? Anak intuiting tidak ngerjain sesuai instruksi mama, langsung mamanya bengak-bengok. Kamu ya tidak mau dengerin. Mama udah bilang begini. Apa yang terjadi sahabat-sahabat saya? Panas itu. Mama spanningnya 350. Anak masuk kamar nggak mau keluar lagi dan merasa mamanya galak banget. Nih, tidak terjadi akhirnya komunikasi yang hangat. Makanya kita perlu tahu ilmunya sahabat.
Kemudian tipe berikutnya adalah tipe feeling. Orang dengan mesin kecerdasan feeling. Bagaimana cara ngomong sama mereka? Katakan Anda setuju dengannya. Jangan ada penolakan. Karena begitu dia ditolak, itu rasanya pedih banget buat orang feeling. Ya Allah, gue ditolak. Ya, bapernya muncul langsung ya. Dia merasa dia tidak mendapat tempat. Hargai usaha dan kontribusi mereka. Kemudian kenali legitimasi perasaannya, bicarakan tentang kepedulian Anda padanya. Senyumlah, pelihara kontak mata, ramah dan penuh pertimbangan. Karena orang feeling ini adalah orang yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Yuk, gitu cara komunikasinya. Jadi nggak sama dengan bicara dengan orang thinking tadi. Oke. Tipe berikutnya adalah tipe insting. Bagaimana bicara dengan orang insting? Bicara straight to the point dengan lembut. Karena orang insting ini dia adalah otak reptilia ya, reptilia. Nah, reptil itu kalau seandainya kita ganggu, dia kan tak banyak kisah kata orang Melayu. Jadi kalau dia tidak diganggu, dia aman-aman aja. Tapi kalau kenyamanannya terganggu, dia akan menjadi buas. Nah, makanya bicara sama orang insting, strike to the point dengan lembut. Jadi jangan dengan keras, jangan dengan kasar. Nah, ini anak saya insting, suami saya juga insting. Nah, hindari pembahasan yang rumit. Lalu jangan ngomong pakai kata-kata bersayap, nggak ngerti, nggak akan nyambung nanti. Gunakan lebih sedikit kalimat Anda, kemudian selesaikan. Sampai selesai pembicaraan kita, kalimat kita, tanggapi persis apa yang dia inginkan. Tanya harga, ya dia jawab harga. Begitulah bicara dengan tipe insting. Jadi saya sudah menyampaikan 5 tipe kecerdasan, mesin kecerdasan yang itu semua ada di manusia yang ada di muka bumi ini, insya Allah. Jadi 5 tipe ini ada di kita. Tergantung kita nanti masuk tipe yang mana, gitu. Ya, masuk yang mana. Nah, itu memang harus dicek. Kemudian berikutnya, strategi berikutnya adalah ajak bicara. Nah, udah kita melakukan intrapersonal, baru nih mulai bicara. Gimana dong cara mulai bicaranya? Nah, cara mulai bicaranya adalah yuk susun konten dengan baik sesuai dengan audiens. Jadi kita ngomong nggak asbun, tidak asal bicara. Kita susun konten kita. Nah, mungkin saya tidak berkesempatan untuk mengajarkan bagaimana cara menyusun konten di kesempatan ini. Mudah-mudahan kesempatan lain nanti kita bisa membicarakannya. Kemudian awali bicara dengan senyum dan sapa. Senyum itu adalah kunci keberhasilan Anda pada saat melakukan komunikasi interpersonal. Senyum ada di 3 titik. Kalau guru saya bilang 2 senti kanan, 2 senti kiri, 7 detik. Oke. Waktu kita karena sangat terbatas. Kemudian yang ketiga adalah kita strateginya bahasa tubuh dengan komunikasi yang kongruen. Bagaimana komunikasi yang kongruen itu? Saat berkomunikasi, ekspresi dan intonasi harus sejalan. Jadi, bagaimana ekspresi kita itu sangat penting pada saat kita melakukan komunikasi interpersonal. Jadi kalau kita bilang, aku bahagia, ya wajah kita masih bahagia. Ya, jangan aku bahagia dengan apa yang ini tidak kongruen ya. Jadi kalau memang bahagia, bahasa tubuhnya juga bahagia. Harus sejalan antara ekspresi dan intonasi. Nah, jadi ini kalau kita kupas lagi tentang ekspresi dan intonasi ini ada yang disebut dengan verbal dan non-verbal ya. Non-verbal itu adalah ekspresi. Ternyata ekspresi ini mengambil porsi itu sampai 93% dalam keberhasilan Anda pada saat melakukan komunikasi interpersonal. Makanya pada saat
melakukan ekspresi pada saat kita berkomunikasi interpersonal itu dengan ekspresi saja, itu orang yang kita ajak komunikasi sudah mengerti. Makanya perlu menatap, perlu melihat orang yang kita ajak untuk melakukan komunikasi interpersonal itu. Tatapan kita, senyuman kita, bahasa tubuh kita, lambaian tangan kita, semuanya itu memberikan makna pada saat kita melakukan komunikasi interpersonal. Kemudian intonasi, ya, intonasi ini penting sekali. Oke, contoh sederhana, kata-katanya sama, ya, tetapi intonasi berbeda akan memberikan makna yang berbeda. Contoh, sayang, kita makan sate kambing yuk. Sayang, kita makan sate kambing yuk. Ya, sayang, kita makan sate kambing yuk. Nah, ini intonasi berbeda, maknanya akan berbeda. Oke, contoh lain yang lebih jelas. Intonasi yang akan membuat intonasi yang berbeda akan memberikan makna yang berbeda. Contoh, saya memperlihatkan buah ini, anggap ini adalah jambu monyet, ya. Saya pegang ini, ya. Ini adalah jambu monyet. Ini adalah jambu monyet. Beda maknanya. Ini adalah jambu monyet, beda. Nah, itulah intonasi. Jadi, intonasi yang berbeda akan memberikan makna yang berbeda. Jadi, ekspresi dan intonasi itu harus sejalan. Baik, sahabat-sahabat semua, saya rasa sudah cukup ya belajar bareng kita malam ini. Saya hanya ingin menekankan lagi bahwasanya ada 2 prinsip di dalam melakukan komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah mendengarkan, kemudian yang kedua adalah bahwasanya kita adalah cermin, hanya akan memantulkan apa yang ada di depannya. Jadi kita adalah ibarat cermin yang akan memantulkan apa kepada siapa yang ada di hadapan kita yang menjadi audiens kita. Kemudian ada tiga langkah, ada 3 cara, ada 3 strategi untuk membuat komunikasi kita menjadi komunikasi, mengakhiri krisis komunikasi kita. Yang pertama adalah kuasai intrapersonal skill. Dalam menguasai intrapersonal skill, teman-teman harus memahami seperti apa karakter, seperti apa tipikal, seperti apa mesin kecerdasan atau personality orang yang kita ajak bicara. Kemudian yang kedua, setelah kita lakukan intrapersonal, baru kita mulai bicara, dan berikutnya adalah gunakan komunikasi yang kongruen. Alhamdulillah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak membuat teman-teman bingung dengan materinya dan bisa mengaplikasikannya langsung, sehingga krisis pandemi ini akan mengakhiri krisis komunikasi yang terjadi selama ini di keluarga kita. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.